Oke, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini mau ngebahas custom ROM lagi, yaitu custom ROM Lineage OS. Dan ini maintainernya aku nggak tahu siapa, yang jelas ini nemu di grup ya. Kemarin untuk cara flashing ROM-nya sudah aku jelasin di video sebelumnya. Untuk kalian yang pemula yang masih baru belajar ngoprek, belajar apa ya, custom ROM, sebaiknya simak video itu, atau kalian bisa cek di playlist ya, atau di deskripsi itu udah aku kelompok-kelompokkan sendiri ya, cara flashing ROM dan sebagainya. Itu kalian bisa cek di situ dan sebaiknya disimak, ntar lama-lama juga paham guys. Pertama kita cek di about phone dulu. Ini Androidnya 14 ya, seperti ini, Lineage OS versi 21 ya. Kernelnya sudah ganti pakai Sun kernel ya, Strelitzia. Ini yang versi KSU, karena di sini aku ngerutnya pakai aplikasi KSU ya untuk routingnya, ini nggak pakai Magis. Terus kameranya di sini dia pakai kamera aperture. Kamera aperture itu kalau misalkan kalian ubah ke video, itu dia bakal ngezoom banget. Nah, biar nggak terlalu ngezoom, kalian ke menu setting lalu matikan enable video stabilisasinya ini. Karena ini kalau misalkan kita enable, ini bakal ngezoom banget. Contoh aja ini ya. Ini contoh like sampai like gini ya gedenya. Ini gede banget guys. Terus sekarang kita coba matikan stabilisasi lalu kita back. Nah, ini agak kecil ya. Lumayan lah, masih tetap ngezoom, tapi ini lebih mending daripada sebelumnya. Kalau untuk fungsinya sih berfungsi, cuman sebaiknya kalian pakai kamera lain, misal pakai Google Cam atau pakai apa gitu. Kalau Google Cam ini nggak terlalu ngezoom. Nah, segini ini udah pas nih. Kemudian ada audio effect juga, walaupun sebenarnya di menu sound dan vibration paling bawah di sini ada direct sound, tapi sayangnya keduanya ini nggak berfungsi. Aku nggak tahu apakah ini cuma glitch atau memang bug ya. Yang jelas aku udah aktifin salah satunya, itu nggak berfungsi. Aku aktifin dua-duanya pun juga nggak berfungsi guys. Terus untuk fiturnya sebenarnya lumayan lengkap ya. Untuk QR code juga ada, kemudian untuk screen recorder pun juga ada yang kayak gini. Nah, ini modelnya Android 14 kayak gini ya sekarang screen recordernya. Tapi sayangnya di menu panggilan ini nggak ada perekam saat kita nelpon guys. Kemudian aku tes buka marketplace ya di Facebook, misalkan di custom rumah OSP gitu kan, waktu kita habis cek satu barang terus kita back biasanya ngadat, tapi ini udah lancar guys. Nah, di Shopee pun juga sama ya. Terus kemudian aku udah tes juga untuk hasil CPU throttling-nya, lumayan pakai Sun kernel ini masih terbilang oke. Tapi ini belum overclock ya Sun kernelnya, tergantung kalian sih mau pakai kernel yang overclock apa enggak, ntar ada pilihan sendiri di Sun kernel itu guys. Kemudian di custom ROM yang rilis akhir-akhir ini tuh yang paling banyak ditanyain tuh soal safety net, play integrity, sama sertifikasi Play Store ya. Kita cek dulu di sertifikasi Play Store guys. Kita ke menu setting, about, paling bawah is not certified ya, belum tersertifikasi. Kemudian aku cek juga di menu simple play integrity ya, di speak ini. Play integrity-nya itu dia mid basic integrity ya. Terus kemudian safety netnya sudah terchecklist dua-duanya. Nah, mendingan dicek di integrity checker API ya, yang kayak gini. Nah, kita cek yang kecentang itu cuma satu doang guys di custom ROM ini. Terus soal pengecasannya ini sudah support fast charging ya guys. Walaupun tampilannya itu nggak ada apa namanya meterannya, itu pengukur meterannya itu, tapi ada cuma estimasi nanti dia bakalan full berapa menit gitu. Terus kemudian untuk sinyalnya ini sayangnya ya, aku nggak tahu ini apakah memang nggak ada apa gimana ya, tapi di sini itu untuk fitur 4G plus nggak ada pilihan menunya ya. Biasanya kalau di custom ROM Android 14 yang sekarang itu ada Force LTE CA gitu kalau nggak salah namanya ya. Untuk customisasinya ini standar banget ya guys. Kalian bisa atur di bagian status barnya ini, ntar kalian menuju ke sistem aja langsung ya. Di situ untuk tombolnya, nah untuk invert layout ada di sini, termasuk shortcut ya, shortcutnya. Terus yang lain-lain juga ada. Kemudian untuk status bar, munculin traffic indicator, sayangnya ada di tengah deh ya, dia nggak bisa bisa ditaruh di pinggir sih sebenarnya ya. Nah, ini bisa ditaruh di pinggir guys, kirain di tengah terus ya, ternyata bisa ditaruh di kanan atau kiri. Terus untuk menu yang lain seperti ini. Untuk customisasinya ya emang cuma segitu guys, jadi nggak terlalu banyak ya. Untuk developer option, memorinya seperti ini. Nah, free-nya 1,7 ya kalau dilihat di sini. Coba kita cek di running services. Terus nah ini masih banyak banget lega ya guys, 2,1 ya untuk free RAM-nya. Nah, 23an. Jadi untuk RAM 3GB nggak usah banyak cincong, langsung aja tes guys. Kalau misalkan ada custom ROM yang base-nya itu AOSP atau ya semacam base dari
Google gitu biasanya enteng-enteng guys, karena dia pure Android ya. Terus free-nya 675 mAh. Udah. Untuk baterainya seperti ini ya, ada pilihan fast chargingnya juga, di sini sudah aku aktifin. Terus untuk fast chargingnya tadi sudah aku tunjukin ya, di sini sudah super fast charging, tampilannya kayak gitu. Kemudian ada thermal profile yang aku suka, ini salah satu fitur di custom ROM itu yang aku suka ya, thermal profile ini guys. Kita bisa pilih-pilih, misalkan mau main game itu ada pilihan sendiri ya buat main game atau apa, jadi enak gitu guys, bisa disesuaikan menurut aplikasinya. Kemudian di menu display modelnya seperti ini ya tampilannya. Untuk tap to wake nya ini normal ya, tap to sleep nya juga normal, cuma tap to sleep nya itu ada di status bar ya, bukan di tap langsung dari sini. Kalau dari sini nggak bisa, tapi harus di tap dari status bar. Nah kayak gitu. Untuk storage nya ini sistem kebaca 26 GB, tapi ini kayaknya fake ya, kayaknya tapi aku nggak tahu pasti sih ini bener apa enggak segitu. Tapi aku pakai ini normal-normal aja, saset-saset aja ya, walaupun ya masih ada beberapa hal yang masih kurang ya di custom ROM ini, yang diantaranya sudah aku sebutin tadi. Terakhir soal security dan privasi, di sini untuk device unlocknya ada pin sama fingerprint ya, dan nggak ada face unlocknya. Jadi ya begitulah untuk Lineage OS, nggak terlalu banyak kustomisasi, dia lebih mentingin ke mungkin ke performa ya. Ya wes, gitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada request, ada pertanyaan atau mau nambahin, silahkan tambahin di kolom komentar. Thank you udah nonton, see you, bye bye.